Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Maulana, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri. Akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Laju Alir Udara dan Tinggi Tumpukan terhadap kecepatan pengeringan sampah organik sebagai bahan pembuatan Refuse Derived Fuel atau RDF dengan menggunakan metode biodrying dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Insinyur Eko Naryono MT. Di pendahuluan, saya akan membahas latar belakang masalah penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan penelitian. Untuk latar belakang yang mendasari penelitian saya adalah jumlah timbulan sampah atau produksi sampah di Kota Malang ini masih cukup tinggi, yaitu lebih dari 660 ton per hari dengan kandungan limbah organik lebih dari 60% yang tentunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif atau refuse derived fuel. Yang kedua, tingginya permintaan batu bara di era industri 4.0 sehingga jika terus produksi batu bara yang cukup tinggi akan menyebabkan berbagai macam kerusakan lingkungan dan tentunya merusak estetika lingkungan. Yang ketiga, masih belum maksimalnya pengolahan sampah di TPS dan masih banyaknya teknik pengolahan sampah secara open dumping atau secara terbuka yang efeknya akan membahayakan masyarakat di area sekitar TPA. Untuk batasan masalah yang saya ambil, bahan penelitian ini hanya diambil dari sampah organik, sampah organik dari TPS Logomas. Dan untuk parameter ada kadar air dan nilai kalor. Secara teknis, saya mengamati pengaruh laju alir udara dan tinggi tumpukan terhadap kecepatan pengeringan dari sampah organik tersebut. Untuk tempat penelitian saya lakukan di lab unit operasi skala kecil, gedung AP jurusan Teknik Kimia, dan untuk analisa di lab kimia dasar Polinema. Untuk rumusan masalah, saya mengamati bagaimana pengaruh dari laju alir udara dan tinggi tumpukan tersebut terhadap kecepatan pengeringan sampah organik. Nah, karena dari itu tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui apa pengaruh laju alir dan tinggi tumpukan terhadap kecepatan pengeringan dari sampah organik tersebut. Apa itu sampah organik? Secara umum, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami dengan bantuan manusia atau tanpa bantuan manusia, yang tentunya dapat bermanfaat apabila dikelola dengan tepat. Salah satu contoh sampah organik ada sampah rumah tangga berupa sayur-sayuran dan buah, bangkai makhluk hidup, dan sampah pepohonan. Untuk metode yang saya ambil, saya menggunakan metode biodrying dengan konsep dasar yaitu mengurangi kadar air dalam sampah organik menggunakan bantuan aktivitas mikroba, di mana sampah organik yang telah dimasukkan ke dalam reaktor biodrying itu akan disemprot atau dialirkan udara dari blower ke bagian bawah reaktor, di mana udara tersebut akan mengalir ke sela-sela sampah sehingga kadar air sampah dapat turun dan nilai kalornya dapat naik. Dan tentunya dari hasil mengaliri udara ke sampah tersebut akan memanaskan dari sampah organik yang ada di dalam reaktor sehingga mikroorganisme atau aktivitas mikroba di dalamnya itu akan meningkat dan dapat menghasilkan biodegradasi sampah organik tersebut. Untuk kelebihan dari alat atau metode ini yaitu dapat menurunkan kadar air dari 60% menjadi kurang dari 20% atau sekitar turun 40% dalam kurun waktu kurang dari sebulan. Untuk hasil yang diharapkan itu bahan bakar alternatif atau yang sering disebut refuse derived fuel dengan kadar air rendah dan nilai kalor tinggi. Untuk alat yang saya gunakan yaitu tray biodrying.
Konsepnya masih sama seperti konsep biodrying secara umum. Untuk kelebihan dari alat ini itu bisa digunakan lebih dari satu variabel sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Untuk hasilnya saya mengharapkan bahan bakar alternatif berupa refuse derived fuel yang kadar airnya rendah dan nilai kalorinya tinggi. Apa itu refuse derived fuel? Berikut adalah gambar RDF yang berupa RDF briquette. RDF adalah bahan bakar yang tekniknya itu merubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu dengan memisahkan fraksi yang mudah terbakar dan sulit terbakar. Fraksi yang mudah terbakar seperti contohnya sampah organik, plastik, dan kertas. Untuk yang tidak mudah terbakar atau sulit terbakar itu seperti contohnya kaca. Untuk parameter yang saya gunakan yaitu kadar air dan nilai kalor, di mana kadar air dan nilai kalor di sini menentukan kualitas dari bahan bakar yang saya gunakan, bahan bakar yang saya hasilkan. Untuk metode penelitian, di tahap awal saya melakukan persiapan bahan bakar berupa mengambil sampah organik dari TPS dan menyiapkan blower untuk sumber dari udara yang akan dialirkan ke dalam reaktor, dan tentunya mempersiapkan peralatan reaktor biodrying berupa biodrying tipe tray. Selanjutnya di tahap percobaan, saya menyusun sampah organik di tiap tray dengan mengatur variabel laju alir udara dan tinggi tumpukan yang berbeda. Selanjutnya, setelah dilakukan tahap percobaan, dilakukan tahap analisa, di mana saya menggunakan dua analisa, yaitu kadar air dan nilai kalor. Untuk kadar air, saya lakukan setiap 2 hari selama 10 hari. Dan untuk nilai kalor, saya lakukan di hari ke-10. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Berikut merupakan perhitungan dan tata cara atau skema kerja untuk melakukan analisa kadar air. Berikut adalah skema kerja dan perhitungan analisa nilai kalor. Berikut tabel analisa yang saya lakukan atau yang saya gunakan untuk mencatat dari hasil penelitian saya, di mana uji nilai kalor hanya saya lakukan pada hari ke-10 di tiap variabel. Untuk variabel yang saya ambil yaitu variabel laju alir 2, 4, dan 6 liter per menit, dan untuk tinggi tumpukan saya mengambil 5 cm dan tinggi 10 cm. Dan untuk tabel analisa uji persen kadar air itu saya lakukan di setiap 2 hari, di mana hari pertama, hari ke-0, hari kedua, hari ke-4, hari ke-6, ke-8, dan yang terakhir hari ke-10 dilakukan uji kadar air dan uji kalor. Berikut presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.